Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bob Jangkung di Lembar Misteri. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan oleh Sang Pencipta. Amin. Kali ini saya akan bercerita tentang penghuni lain rumah Simbah yang ditulis oleh Bang Agil Saputra. Konon katanya di rumah Simbah ini dari dulu banyak makhluk tak kasat mata yang selalu ingin membaur bersama Simbah dan keluarga di sana. Sebelum ceritanya lanjut, alangkah baiknya bantu support Lembar Misteri dengan cara like, komen, subrek, dan share. Juga hitamkan loncengnya, karena tanpa support dari kalian, Lembar Misteri nggak akan ada, Bo. Nah, ini nggak kalah penting, Bo. Jangan lupa support juga Bang Agil Saputra dengan cara follow akun Twitternya yang saya cantumin di kolom deskripsi. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, ntar keburu komat. Kuy, kita simak ceritanya. Berlatar belakang tahun 1990-an, catatan seram dari seorang gadis yang sering diajak berbaur oleh lelembut penunggu rumah neneknya. Bagaimana ceritanya? Selamat mendengarkan. Jakarta 1990. Mira. Deringan telepon rumah seketika menyela keasikan obrolan di sebuah keluarga di malam itu antara Mira, ayah, dan ibunya yang tengah saling berbangga karena si Mira sudah resmi menjadi sarjana sekitar 3 hari lalu. Sang ayah berjalan ke arah telepon seraya menghentikan tawanya dan mengangkatnya. Sempat terdengar kata halo, dan raut wajah sang ayah pun perlahan berubah menjadi serius sembari berisyarat kepada Mira dan sang ibu untuk melirihkan suaranya yang masih terlihat mengobrol. Karena ternyata itu adalah telepon dari padenya di kampung. Entah apa yang sedang dibicarakan oleh ayah. Tak selang beberapa lama, sang ayah memberikan telepon itu kepada Mira. "Nih, Pak Demo mau bicara." Dan terjadi sedikit perbincangan antara Mira dan Pak D-nya. "Halo, gimana Pak D?" "Halo, gimana Duk kabare? Sudah jadi sarjana ya sekarang? Selamat ya." "Iya Pak D, makasih." "Gini Duk, Simbah itu lagi masuk angin, dan dari kemarin selalu mikir kamu. Katanya kangen Mira gitu. Kamu kan masih libur toh?" "Oh, gitu ya. Iya, Mira masih libur Pak D. Kan Mira belum kerja. Baru aja wisuda kemarin." "Hehehe. Gimana emang?" "Mbok kamu ke Semarang jenguk Simbah. Kasihan dari kemarin bilang kangen sama Mira. Mumpung masih banyak waktu luang toh." "Oh, iya Pak D kalau begitu. Mira harus berangkat kapan?" "Secepatnya kalau bisa." "Oh, iya Pak D. Mira berangkat 1 hari lagi ya." "Alhamdulillah. Nanti tak sampaikan sama Simbah biar dia senang. Ya sudah, kasihkan lagi teleponnya ke bapakmu." Begitulah percakapan Mira berakhir. Tak selang berapa lama pembicaraan antara ayah dan Pak D di telepon pun berakhir. Di sini terlihat Mira yang menghela nafas panjang. Sang ayah tahu kalau Mira tak begitu suka jika harus menginap di rumah neneknya. Tapi di sisi lain, Mira juga kepikiran neneknya yang sakit di kampung sana. "Nggak apa-apa ya Kak, tinggal di rumah Simbah barang seminggu sampai sebulan. Kasihan lo Simbah sakit dan kangen kakak," kata sang ayah menenangkan Mira. "Aku takut ya sebenarnya.
Rumah Simbah itu kan serem, tapi tak apalah, demi Simbah yang lagi sakit. Iya kak, gak usah takut lah. Kamu itu dulu lahir di rumah itu loh. Lawang hari-hari kakak aja dikubur di rumah Simbah kok. Timpal sang ibu. Jadi bisa dibilang si Mira ini adalah cucu kesayangan Simbah. Mungkin selain karena ayah Mira adalah anak bungsu, ia juga satu-satunya anak yang merantau. Beda dengan kakak-kakaknya, yaitu Pak De dan Tante Mira, yang kebanyakan masih tinggal di sekitar situ saja. Mungkin itulah alasan Mira menjadi cucu yang paling ditunggu-tunggu kedatangannya oleh Simbah. Singkat cerita, selang 1 hari, berangkatlah Mira dari Jakarta menuju ke rumah Simbah di Semarang. Mira berangkat sendiri, karena sang ayah tak mungkin meninggalkan pekerjaannya, apalagi ibu yang tetap harus mengurus ayah dan rumah Mira di Jakarta. Dalam perjalanan di bus, ingatan Mira seakan menghangat kembali ke sebuah kejadian di rumah Simbah di Lebaran kurang lebih 3 tahun lalu. Ketika Mira melihat sosok hantu anak kecil di rumah tua itu, mungkin inilah kejadian yang membuat Mira menjadi takut untuk bermalam di rumah neneknya. Namun ketakutannya perlahan mulai tawar ketika mengingat neneknya yang tengah sakit dan merindukannya. Begitu pula dengan Mira yang sebenarnya juga sangat rindu dengan neneknya. Singkat cerita, sampailah Mira di rumah neneknya sekira pukul 5 pagi. Dengan dijemput oleh Bagas, sepupunya atau anak dari Pak D-nya. Di depan rumah terlihat Simbah yang sedari subuh tengah menunggu kedatangan cucunya itu. Dengan hati riang, Mira bergegas menghampiri neneknya, mencium tangan dan pipi keriputnya. Wah, putuku wis dadi sarjana yo saiki. Selamat yo, Nduk, kata Simbah. Iya Mbah, katanya Simbah sakit, tanya Mira. Walah, cuma masuk angin biasa kok. Sekarang juga udah mendingan, kata Simbah sembari menyuruh Mira masuk dan mandi pagi itu. Itu air hangatnya sudah siap, sana mandi dulu terus sarapan, begitu kata Simbah. Setelah meletakkan barang-barangnya di kamar, ia langsung mandi, ganti baju dan bergegas ke meja makan untuk sarapan. Terlihat di situ Simbah dan Bagas sudah menunggu di meja. Ayo Nduk, sarapan, kata Simbah seraya memindahkan sayur panas ke piring Bagas sepupu Mira. Dan mereka pun sarapan, sembari membicarakan hal-hal remeh-temeh seperti basa-basi pada umumnya. Akan tetapi di tengah suasana pagi itu, pandangan Mira selalu sering tertuju pada sudut dekat lemari di ruang makan itu, di mana disitulah Mira melihat hantu anak kecil bertahun lalu. Di sini nampaknya Simbah sadar dengan apa yang ada di pikiran Mira. Enggak apa-apa Nduk, Kusmo itu baik, dia kadang cuma butuh teman, kata Simbah dengan tiba-tiba, yang menerangkan bahwa sosok hantu anak kecil itu bernama Kusno. Mira seketika terperangah mendengar kata Simbah. Beliau ini memang suka sering bisa menebak pikiran orang lain. Namun di sini Mira yang mendengarnya mencoba untuk bereaksi dengan biasa saja. Ia pun kembali meneruskan sarapannya. Hingga tak lama kemudian, sekira pukul 7 pagi, Bagas sepupunya pamit pulang. Mira yang telah selesai sarapan kini duduk di ruang tamu.
membuka-buka koran lawas bacaan mendiang kakeknya yang ia ambil dari bawah meja. Ia tahu betul bahwa berada di sini akan sangat membosankan. Mira mulai berkeliling untuk membunuh rasa jenuhnya. Kasihan Simbah, harus tinggal di rumah sebesar ini seorang diri. Batin Mira dalam hati. Ia pun mulai sampai di pekarangan belakang rumah, melihat Simbah yang tengah merawat tanaman bunga kesayangannya. Kalau capek, istirahat sana loh, kata Simbah sambil mengguntingi batang-batang layu di tanaman bunganya. Mira yang memang sebenarnya merasa capek pun mengiyakan perkataan Simbahnya itu dan beranjak masuk menuju kamarnya. Mira mulai merebahkan diri hingga akhirnya ia pun tak terasa mulai terlelap. Di sini nampaknya Mira tidur terlalu nyenyak, karena saat ia terbangun, ia harus merasa kebingungan ketika ia melihat langit sudah menjadi gelap. Mira bergegas keluar dari kamarnya bersamaan dengan azan maghrib yang berkumandang. Terlihat Simbah yang lagi-lagi sudah berada di meja makan. udah bangun. Tadi Simbah mau bangunin, tapi kok kayaknya kamu capek banget. Sana mandi dulu, air hangatnya sudah ada, kata Simbah menyuruh Mira. Mira pun mulai berjalan menuju dapur, mengambil teko dan berjalan ke kamar mandi yang letaknya jauh di ruang paling belakang. Sesampainya di kamar mandi, dengan muka bantal, Mira mulai menuangkan air panas ke dalam ember, seraya menopangkan satu tangannya di tembok. Dan di sini, ekor matanya sempat melihat seperti ada seseorang yang berjalan lewat depan pintu kamar mandi, yang memang setengahnya masih terbuka. Mira yang sempat menoleh dan memeriksa, akhirnya memilih untuk tak memperdulikannya dan menganggap itu hanya perasaannya saja. Ia pun mulai bersiap mandi. Namun ketika air mulai membasahi tubuhnya, ia mendengar ada orang yang mengetuk pintu kamar mandi itu. Mira sempat menghentikan aktivitas mandinya. Gimana Mbah? Katanya yang mengira itu adalah ketukan dari Simbah. Namun ditunggu beberapa detik, ternyata tak ada jawaban dari luar. Mira pun meneruskan aktivitas mandinya hingga selesai, dan setelah itu bersiap untuk keluar. Tapi ketika Mira selesai mengikat handuknya, tiba-tiba saja ada yang mengetuk lagi. Udah selesai kok ini Mbah, kata Mira yang masih mengira itu adalah Simbahnya. Dan ketukan itu terdengar lagi bersamaan dengan terbukanya setengah pintu kamar mandi itu. Iya Mbah, kata Mira seraya membuka pintu kamar mandi itu sepenuhnya. Namun seketika ia heran ketika ternyata tidak ada siapa-siapa di luar. Di sini Mira mulai merasa takut. Dengan segera ia mulai berjalan dengan cepat menuju ke dalam rumah. Dan terlihat Simbah yang sudah menunggunya di meja makan. sudah, sana ganti baju, terus makan Dok, kata Simbah seraya duduk di depan hidangan di meja makan. Mira pun berjalan ke kamarnya sembari memikirkan ketukan tadi di kamar mandi. ini baru hari pertama, masa sudah begini? Batin Mira sembari mengganti bajunya. Dan setelah itu, Mira pun makan malam bersama Simbah. Terjadi percakapan menarik di atas meja makan. Di sini Simbah bercerita, yang menyiratkan betapa Mira adalah cucu yang istimewa untuk Simbah. kamu itu Dok,
satu-satunya cucu Simbah yang lahir di rumah ini. Tidak seperti sepupumu yang lain, yang lahirannya di rumah masing-masing. Ini memang keinginan Simbah sih, karena bapakmu itu anak paling kecil. Jadi, Simbah tidak mau jauh-jauh dari bapakmu. Sampai makan malam selesai, mereka masih terlihat asik mengobrol hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Simbah yang tadi sempat meminum obat kini terlihat mengantuk dan akhirnya menutup obrolan malam itu. Simbah berjalan menuju kamarnya seraya berpesan kepada Mira untuk tidak tidur terlalu larut. Mira pun mulai membereskan meja makan dan membawa satu persatu piring dan gelas kotor menuju dapur. Tak ada perasaan apa-apa waktu itu. Nampaknya betapa menariknya cerita Simbah tadi membuat Mira lupa akan ketukan itu. Setelah itu Mira masuk ke kamarnya dan merebahkan diri sambil membaca majalah yang dibawanya dari Jakarta, berharap matanya cepat mengantuk. Lembar demi lembar halaman pun sudah dibacanya. Namun rasanya ia sama sekali tak mengantuk. Mungkin karena siang tadi ia tidur terlalu lama. Hingga tak terasa sudah hampir tengah malam. Ia sempat menyalakan radio, tapi nampaknya kebanyakan siarannya telah usai. Hanya siaran wayang kulit yang masih ada di beberapa frekuensi. Ia tidak suka. Radio pun ia matikan dan ia kembali membaca-baca majalah. Suntuk dan membosankan sekali di sini, batin Mira dalam hati. Dan beberapa saat kemudian terdengar sayup-sayup suara sendok dan gelas yang beradu. Lebih tepatnya adalah suara orang yang tengah mengaduk minuman. Wah, Simbah masih bangun, kata Mira. Kebetulan sekali saat itu ia ingin mengambil cemilan. Mira mulai keluar dari kamarnya, menuju ke meja makan, mengambil cemilan berikut dengan toplesnya, seraya mengintip ke arah dapur. Dan di situ memang terlihat Simbah tengah berdiri di dapur. Entah beliau ini sedang apa, Mira tak tahu pasti, karena posisi berdirinya membelakangi. belum tidur Mbah? Tanya Mira kepada neneknya. Tapi Simbah diam saja, bahkan terlihat tak bergerak dan seperti mematung di ruangan dapur itu. Di sini Mira tak curiga dan memutuskan untuk duduk di meja makan sambil memakan cemilannya seraya menunggu Simbah selesai melakukan sesuatu di dapur. Namun setelah ditunggu, Simbah tak kunjung kembali. Mira yang penasaran pun segera memeriksa ke dapur, dan di sana tidak ada siapa-siapa. Seketika Mira merinding di sekujur tubuhnya dan berlari menuju kamar Simbahnya. Dan benar saja, di situ terlihat Simbah yang masih tertidur dengan nyenyaknya. Lantas, tadi itu siapa? Apakah aku salah lihat? Batin Mira yang kini mulai ketakutan. Ia pun bergegas masuk ke kamarnya, menutup pintu dan bersembunyi di balik selimutnya. Mira berdoa dalam hati seraya telinganya mengamati keadaan sekitar yang hening itu. Dan tak selang beberapa lama, sayup-sayup seperti terdengar suara tawa riuh yang berasal dari luar kamarnya. Mira membuka selimutnya untuk memastikan apakah suara itu benar-benar ada. Dahinya mengernyit sampai ia merubah posisinya menjadi setengah duduk. Dan memang benar, ada suara yang sepertinya adalah suara tawa dari dua orang anak kecil yang tengah bercanda. Apalagi ini ya Tuhan? Kata Mira dengan lirih.
Tak henti batinnya terus berdoa, hingga suara itu perlahan mulai menghilang. Mira mulai lega, tapi tidak dengan ketakutannya. Ia mencoba untuk tetap tenang dan kembali merebahkan tubuhnya lagi dengan menghadapkan posisinya ke arah tembok. Di sini ia masih terus berdoa, namun bukannya semakin tenang. Hawa di kamar itu malah berubah menjadi panas, hingga keringat mulai memenuhi bagian kepalanya. Di sini perasaannya mulai tak enak ketika ia merasa seperti ada seseorang yang ada di belakangnya. Ini cuma perasaanku saja. Ini cuma perasaanku saja. Ini cuma perasaanku saja. Mira terus menanamkan kata-kata itu dalam hatinya, seraya terus berdoa. Namun perasaannya justru semakin menguat. Kalau memang benar-benar ada seseorang yang ikut berbaring di belakangnya. Akhirnya Mira pun mengumpulkan keberanian untuk membalikkan badannya, berharap tidak ada siapa-siapa di balik badannya. Dengan perlahan Mira mulai membalikkan posisi tidurnya, dan setelah berbalik, betapa kagetnya Mira ketika ada seorang perempuan yang ikut tiduran di atas ranjangnya. Dan kini wajah dari sosok itu dan wajah Mira saling berhadap-hadapan. Wajahnya tak seram, namun sangat pucat. Sosok itu tersenyum kecil dan berkata, Mbak Mira. Mira hanya diam, tak bisa bergerak. Pandangannya pun tak bisa berpaling dari sosok itu. Ia mencoba untuk berteriak, namun tidak bisa. Dadanya seperti sesak. Sosok itu pun terus mengulangi kata-kata yang sama, yaitu, Mbak Mira. tak ada rasa yang bisa digambarkan oleh Mira selain ketakutan, hingga akhirnya sosok itu pun hilang bersama dengan ketukan di pintu kamarnya. Nafas Mira terengah-engah. Sementara ia belum bisa menyambut ketukan di pintu kamarnya, berharap itu adalah ketukan dari Simbah. Namun ternyata tidak, karena dari balik pintu itu kembali terdengar kata, Mbak Mira. Mbak Mira. Mbak Mira. Ternyata dari sosok itu lagi. Mira belum selesai dengan ketakutannya, tapi kini tubuhnya bisa digerakkan. Mira pun berteriak sekuat tenaga. Diam. Dan suara ketukan dan orang yang memanggil namanya itu pun menghilang. Setelah itu Mira pun jongkok menelungkup di sudut ranjangnya dengan pikirannya yang masih mencoba untuk mencerna perihal apa yang terjadi. Hingga tak lama kemudian, Simbah yang terbangun pun menerobos masuk ke kamar Mira dan menanyakan apa yang terjadi. Mira masih tak bisa berkata-kata, hingga akhirnya Simbah pun ikut tidur di sebelahnya memeluk dan menenangkan Mira. Wes lo, Cahayu, kamu itu anak terpilih. Jadi wajar kalau sering bergesekan dengan hal seperti itu, kata Simbah seraya mengelus rambut Mira. Dan entah bagaimana, Mira pun tertidur dengan nyenyak dan terbangun di sebuah mobil bersama Bagas sepupunya. Jadi ternyata rentetan kejadian tadi adalah mimpi Mira. Ternyata Mira sampai di Semarang sekitar pukul 3.30 pagi. Jam 4 ia dijemput di terminal oleh Bagas. Perjalanan dari terminal menuju rumah Simbah cukup jauh, memakan waktu kurang lebih 1 jam. Dan disitulah Mira yang lelah ketiduran dan bermimpi dengan sedetil itu. Yang jelas ia terbangun di dalam mobil dengan suasana langit yang masih agak gelap, tepat di jalan desa dekat rumah Simbah. Mira sempat merasa kebingungan. Ia merasa sangat lama berada dalam mimpi itu. Tapi nyatanya ia tidur kurang dari 1 jam. Mira sempat mencubit tangannya sendiri sebelum bertanya kepada Bagas yang duduk di kursi kemudi.
Sampai mana ini, Mas? Oh, iki sampai, jawab Bagas yang agak kaget dengan bangunnya Mira. Bagas memasukkan mobil di halaman rumah Simbah. Ia berhenti dan berkata, "Mir, aku sama Pak D itu semalam nungguin Simbah di sini. Katanya beliau sesak napas dan tadi malam dibawa ke panti rapih. Sekarang kamu turun, letakkan barang-barang, terus mandi. Habis itu kita nyusul Simbah ke panti rapih ya," kata Bagas menjelaskan. Di sini Mira yang panik mendengar itu segera menurunkan barang-barangnya dan langsung kembali ke mobil tanpa mandi. Nampaknya ia mempunyai perasaan yang tak enak kali ini. Ayo Mas Gas, berangkat ke panti rapih. Santai Mir, Simbah itu sudah sering kayak gini. Paling gak sampai mondok kok, nanti juga pulang lagi. Kan tahu sendiri, Simbah nggak suka bawa rumah sakit, kata Bagas sembari masuk ke mobil. Wes, pokoknya berangkat Mas, kata Mira memaksa. Mereka pun berangkat menuju rumah sakit. Sementara langit terlihat mulai terang. Jalan pun semakin ramai karena aktivitas manusia di pagi hari membuat mereka terpaksa berjalan agak lambat. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah sakit. Mira terlihat menyeret tangan kakak sepupunya. Di mana Simbah Mas? Tanya Mira yang perasaannya mulai tak enak. Akhirnya ditunjukkanlah kamar Simbah, yang bersyukurnya waktu itu masih dalam keadaan sadar, walau nafasnya terengah-engah. Mira segera mendekat dan memegang tangan Simbah yang matanya sedikit terpejam. Simbah, ini Mira udah sampai Mbah, kata Mira dengan halus. Simbah pun tampak merespon dengan membuka sedikit matanya. Walah, putu wedok sing ayu dewe, jawab Simbah dengan nada terbata. Di sini Mira tak menjawab. Ia malah fokus dengan peralatan medis yang berada di sekitar dekat Simbah terbaring. Namun seketika Mira terhentak karena tiba-tiba Simbah mengalami kejang. Ia yang panik langsung berlari keluar memanggil Pak D dan Bagas sepupunya untuk memberitahukan hal ini. Pak D sigap memanggil perawat yang berjaga. Simbah pun mulai ditangani oleh beberapa suster yang juga terlihat panik warawiri. Hingga akhirnya dokter pun datang. Tapi tak selang beberapa lama, Simbah menghembuskan nafas terakhirnya. Simbah meninggal dunia. Tangisan Mira pecah ketika dokter mengabarkan hal itu. Ia segera dipeluk dan ditenangkan oleh Pak D dan Bagas. "Ikhlaskan dulu. Simbah itu sepertinya cuma nunggu kamu. Karena itu Pak D kemarin nyuruh kamu buru-buru ke Semarang," kata Pak D kepada Mira. Singkat waktu, jenazah Simbah pun dibawa pulang ke rumahnya menggunakan ambulans dengan Mira dan Bagas yang ikut di dalamnya. Sementara Pak D pulang lebih awal untuk berkabar dan mempersiapkan tempat dengan membawa mobil yang tadi dipakai oleh Bagas. Oke Bob, terima kasih telah menyimak cerita ini sampai selesai. Jangan lupa support terus Lembar Misteri dengan cara like, komen, subrek dan share, serta hitamkan loncengnya. Karena subrek itu gratis Bob, dan sebagai penyemangat saya untuk menghadirkan cerita horor dan misteri lainnya. Akhir kata, Bob Jangkung pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.